Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Senjaya Putra, NPM 21080036. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas filsafat saya, yaitu tentang pengembangan nilai untuk pendidikan manusia. Materi yang pertama yaitu hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kepangkatan potensi kemanusiaan. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Manusia memiliki ciri khas yang secara berbeda-beda. Sebenarnya ciri khas manusia yang membedakan dari hewan terbantu dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut sifat hakikat manusia. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Di mana hakikat manusia yaitu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofis normatis. Filsafat filosofis mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia bersifat normatif karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia tersebut sebagai suatu yang bernilai luhur dan hal untuk menjadi keharusan. Di mana sifat hakikat manusia terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologis. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoonulation. Upaya manusia untuk mendapatkan keterangan bahwa hewan tidak sama dengan manusia telah ditemukan. Telah berjuang untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tetapi ternyata gagal. Namun demikian manusia tidak bisa disamakan dengan hewan karena manusia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan hewan sebagai sifat hakikat manusia. Yang kedua yaitu wujud hakikat manusia. Umar Tirtaharja yang mengambil paham eksistensialisme mengungkapkan ada 8 sifat hakikat manusia, yaitu yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, yang kedua mampu berinteraksi, yang ketiga memiliki ketahanan, yang keempat memiliki moral, yang kelima kemampuan untuk bertanggung jawab, yang keenam memiliki rasa kebebasan, yang ketujuh yaitu kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Yang kedelapan kemampuan dalam menghayati dan kebahagiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebenarnya telah memiliki potensi yang bermaksud menurut penulis seperti yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu ia mengatakan bahwa manusia memiliki 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal.
Kecerdasan ini yang selanjutnya kita sebut sebagai potensi tentu saja tidak sama dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh diperlakukan sama. Mereka ingin terlihat berbeda dengan yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi ini. Selanjutnya, dimensi sosial. Ada dimensi sosial pada diri manusia, tepat lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat membanggakan kegemarannya, sikap cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Seorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk miliknya, serta menolak sifat yang tidak dicocokinya hanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Dalam saling menerima dan memberi, seseorang menyadari dan menghayati kemanusiaan. Nah, selanjutnya itu dimensi keberagamaan. Pada hakikat manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui pendidikan manusia, pemerintahan dengan berlandasan pada GBHN. Yang selanjutnya yaitu hakikat nilai. Hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Yang pertama yaitu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, bergantung kepada pengalaman manusia memberi nilai untuk diri sendiri. Yang kedua, nilai merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi onologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan diketahui melalui akal. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan, sedangkan menurut Sudullah mengumumkakan tentang hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut. Menurut teori voluntarisme, nilai adalah suatu pemuasan terhadap keinginan atau kemauan. Dan menurut kaum hedonisme, hakikat nilai adalah pleasure atau kesenangan. Sedangkan menurut formalisme, nilai adalah suatu yang dihubungkan pada akal rasional dan menurut pragmatisme, nilai itu baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sofyan dari Sauri Harlan Firmansyah. Yang selanjutnya yaitu nilai dan perannya. Menurut Steeman, nilai adalah yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah suatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai merupakan preferensi yang terjamin dari perilaku seseorang. Nilai yang akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebijakan, dan keluhuran budi, serta akan menjadi suatu dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang hingga ia merasakan adanya suatu kepuasan dan ia merasakan ia menjadi manusia yang sebenarnya. Nilai sebagai suatu abstrak menurut Roth mempunyai sejumlah indikator yang dapat kita cermati. Yang pertama yaitu memberi tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan. Yang kedua,
nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang hal yang berguna, yang baik dan positif bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu nilai mengarahkan seseorang untuk masyarakat. Jadi nilai itu memberikan acuan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang itu bertingkah laku. Yang kelima yaitu nilai mengusik perasaan hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan atau suasana hati seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat dan lain-lain. Yang keenam yaitu nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan. Sesuatu kepercayaan atau keyakinan terkait dengan nilai-nilai tertentu. Yang ketujuh yaitu suatu nilai menurut adanya aktivitas, perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, tetapi menimbulkan niat untuk melakukan suatu sesuai dengan nilai tersebut. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu nilai biasanya muncul dalam kesadaran hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau mengalami berbagai persoalan hidup. Jadi hakikat manusia ditinjau dari sifat-sifat hakiki yang menjadi karakteristik manusia membedakannya dari makhluk lainnya sehingga dapat dilaksanakan strategi yang tepat dalam pendidikan. Di samping itu juga ditinjau beberapa pendapat tentang hakikat manusia seperti psikoanalitik, humanistik, behavioristik, dan hakikat manusia juga ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individual, sosial, susila, dan dimensi keberagaman yang perlu dikembangkan manusia melalui pendidikan sehingga terbentuknya manusia seutuhnya. Nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau kelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.